Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Barizi dengan NPM 2210100015 dengan kelas 5D reguler pagi Banjarbaru. Baik, di sini saya ingin melanjutkan tugas mata kuliah teknik kompilasi tugas 2, yaitu yang sebelumnya yaitu program sumber, dan selanjutnya yang kedua, yang pertama tadi program sumber dan yang kedua itu analisis leksikal. Oke, langsung saja ke bagian pertama, yaitu apa itu analisis leksikal. Jadi di sini ada 3, yaitu analisis leksikal itu proses pemecahan kode sumber menjadi token agar mudah dipahami oleh komputer. Dan yang kedua, token ini meliputi kata kunci dari nama variabel, angka, dan tanda baca, serta dikenal juga sebagai pemindai. Token itu pemindai atau tanda baca. Dan analisis leksikal itu dapat diimplementasikan menggunakan deterministik finite automata, dan hasilnya itu berupa rangkaian token yang dikirim ke parser untuk analisis sintaksis. Jadi ini merupakan sebuah analisis sintaksis ya. Ini merupakan sebuah proses input dari red karakter ke lexical analyzer. Terus token itu jadi syntax analyzer dan kembali lagi sebagai token lexical analyzer dan kembali sebagai gambarnya. Oke. Nah, di sini apa itu token? Apa itu token leksikal? Jadi token leksikal itu rangkaian yang dapat diperlakukan sebagai satu kesatuan dalam tata bahasa pemrograman. Contohnya di sini ada sebuah contoh token. Yang pertama itu contoh token dalam ID, angka, real, dan tanda baca token misalnya if, void, return. Dan di sini ada token alfabet, kata kuncinya. Misalnya kata kuncinya yaitu contohnya for, while, if, dan lain-lain. Dan pengenalannya juga seperti nama variabel, nama fungsi, dan lain-lain. Operator juga contohnya plus, min, dan lain-lain. Pemisah juga ada, misalnya koma, titik koma, dan koma. Di sini juga ada contoh non token, misalnya komentar, arah prosesor, makro, spasi, tab, baris baru, dan lain-lain. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan apa itu lexem. Lexem itu urutan karakter yang dicocokkan dengan suatu pola untuk membentuk token yang sesuai, atau urutan karakter input yang terdiri dari satu token disebut lexem. Misalnya float. HBS 0 Kelvin sama dengan min 273 dan titik koma. Bagaimana cara penganalisis leksikal? Itu ada 5 cara. Yang pertama itu pemrosesan masukan, yaitu membersihkan teks masukan dengan menghapus komentar, spasi, dan karakter yang tidak penting. Yang kedua itu ada tokenisasi, yaitu memecah teks bisa menjadi pola atau ekspresi reguler. Dan yang ketiga itu ada klasifikasi token, yaitu menentukan jenis setiap token seperti kata kunci, pengenal, atau operator. Dan yang keempat itu ada validisasi token, memeriksa keabsahan token sesuai aturan bahasa pemrograman. Dan yang kelima itu ada pembuatan keluaran, yaitu menghasilkan daftar token yang diteruskan ke tahap kompilasi selanjutnya. Di sini juga ada
penganalisis leksikal yang bertugas mengidentifikasi kesalahan dalam kode sumber. Di sini ada gambarnya. Dengan menggunakan mesin otomatis dan tata bahasa mendasarnya seperti C atau C++, penganalisis ini memberikan nomor baris dan kolom untuk setiap kesalahan yang ditemukan. Contoh proses penganalisis leksikal untuk pernyataan, misalnya A sama dengan B plus C, adalah sebagai berikut. Itu ada inputnya A, jadi A sama dengan B plus C. Nah, di dalam output tokennya itu, dia menjadi sebuah ID sama dengan ID plus ID. Jadi, token ini ialah ID-nya. Di sini ada keuntungan analisis leksikal, yaitu yang pertama itu mempermudah memecah kode menjadi token, memudahkan compiler atau penerjemah dalam memahami dan mengolah kode. Dan yang kedua itu ada deteksi kesalahan. Itu kesalahan leksikal seperti kesalahan ejaan atau simbol, tak definisi dapat dideteksi sejak awal oleh proses kompilasi. Dan yang ketiga itu ada efisiensi kode, itu mempercepat fase penguraian dan analisis sintaktik. Itu dalam meningkatkan efisiensi kompilasi. Ya, selanjutnya. Di sini juga ada kekurangannya, yaitu kekurangan analisis leksikal, yaitu konteks yang terbatas dan menganalisis token itu secara individu dan salah mengartikan kode. Dan yang kedua itu ada overhead, itu menambah lapisan komputasi yang bisa mempengaruhi kinerja komputer atau interpreter. Yang ketiga ini ada tantangan debuggingnya. Kurangannya itu kesalahan dalam leksikal, sulit dilacak asalnya, sulit dalam debugging. Baik, selanjutnya dari kekurangan. Dan kesimpulannya ialah analisis leksikal ini awal kombinasinya itu memecah kode sumber menjadi token yang bermakna. Dan dia itu bisa membersihkan informasi berlebih seperti spasi dan komentar, sintaksis dan semantik. Jadi flash ini mendeteksi kesalahan leksikal, dia dapat mempercepat pemrosesan atau komputer oleh compiler. Jadi sangat menjembati kode manusia dan struktur yang dipahami oleh mesin. Baik, sampai di sini saja penjelasan dari analisis leksikal. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.